Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwani fi din, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan kita kali ini kita akan mengangkat beberapa masalah fikih yang diperselisihkan, masalah-masalah yang jarang didengar baik di kalangan awam maupun para penuntut ilmu, masalah-masalah yang masyhur dibicarakan di dalam madhab-madhab fikih. Akan tetapi boleh jadi apa yang ada di dalam madhab-madhab fikih itu ternyata keliru. Nah, disinilah seorang penuntut ilmu diuji tajridnya, yaitu bagaimana dia mengedepankan dalil daripada pendapat-pendapat manusia. Masalah yang pertama, ini adalah sebagai sebuah kajian, ya, satu penelaahan bagi kita semua. Masalah yang pertama adalah masalah penggunaan air musta'mal. Penggunaan air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang sudah digunakan untuk bersuci, baik yang digunakan untuk berwudu, mandi, atau sejenisnya, selama tidak digunakan untuk menghilangkan najis. Kalau dia digunakan untuk menghilangkan najis, maka air ini menjadi najis. Nah, dalam hal ini banyak sekali dalil-dalilnya, yaitu yang menunjukkan bolehnya kita menggunakan air musta'mal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Urwah bin Miswar, dalil yang pertama, dan yang lainnya. Ini riwayat dari Urwah bin Miswar. Ia mengatakan, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka hampir-hampir para sahabat berkelahi untuk memperebutkan sisa air wudu beliau. Nah, ini pernah terjadi pada sebuah peperangan di mana para sahabat berebut-rebut untuk mendapatkan sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa salah seorang istri Nabi, sebutkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, mandi pada sebuah bejana. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhwan, hadis yang kita bacakan tadi yang pertama dari Urwah bin Miswar, itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian ada satu riwayat lagi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa salah seorang istri Nabi mandi dengan menggunakan bejana. Di dalam riwayat itu disebutkan jafnah. Jafnah adalah qas'ah, sejenis mangkuk yang besar. Di dalam kamus As-Sihah disebutkan qas'ah adalah mangkuk yang besar. Jadi salah seorang istri Nabi mandi pada bejana tersebut atau dari bejana itu. Lalu Rasulullah SAW datang untuk berwudu dengan menggunakannya, yaitu air yang ada di mangkuk tersebut, dan atau mandi, menggunakannya untuk berwudu atau mandi. Maka ia berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, itu istri Nabi tadi, disebutkan ini adalah Aisyah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi sedang junub. Maka Nabi SAW berkata, innal ma'a la yajnub, dan sesungguhnya air tidak membuat junub. Nah, ini satu dalil, dan hadis ini sahih
diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dia mengatakan sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Mishkatul Masabih. Ya, jadi hadis ini sahih. Nabi SAW menggunakan sisa air yang ada pada mangkuk yang digunakan oleh istri beliau untuk mandi junub, dan Nabi menggunakannya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bahwa dikatakan kepada beliau, sesungguhnya diambilkan air untukmu dari sumur Budha'ah, yaitu sebuah sumur yang dilempar ke dalam, dibuang ke sumur itu daging-daging anjing dan sisa-sisa kotoran haid dan kotoran manusia. Nah, diambil air dari situ dan Nabi SAW menggunakannya untuk berwudu. Maka Rasulullah berkata, innal ma'a tahurun la yujannisuhu syai'un. Sesungguhnya air itu suci, tidak ada satupun yang membuatnya najis. Dan akhirnya bahwa sumur ini lebih dari 2 kullah, ya, hingga tak berubah air, warna, bau dan rasanya, karena dilemparkan benda-benda ke dalamnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya penggunaan air musta'mal itu adalah suatu yang ma'ruf di kalangan mereka. Diriwayatkan dari Ubayy binti Muawiz radhiyallahu anha tentang sifat wudu Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengusap kepala beliau dari sisa air yang ada di tangannya. Jadi setelah mengusap tangan, beliau mengusap kepala, yaitu mengusap kepala beliau dengan sisa air yang ada di tangannya. Ya, nah demikian, dengan sisa air yang ada di tangannya. Ini air sisa, itulah air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci selain dari menghilangkan dari najis. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku bertemu Rasulullah SAW pada saat itu aku sedang junub. Jadi Abu Hurairah bertemu dengan Nabi pada saat beliau sedang junub. Beliau meraih tanganku. Aku berjalan bersama beliau hingga beliau duduk. Aku pun diam-diam beranjak pergi. Lalu aku mendatangi Ar-Rahal. Ar-Rahal adalah sebuah tempat yang digunakan untuk berteduh. Rahal. Kemudian aku mandi di situ. Kemudian aku datang sementara Rasulullah masih duduk di situ. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, kemana engkau tadi wahai Abu Hurairah? Maka aku pun menjelaskan kepada beliau, kepada Rasulullah SAW, ya, aku tadi sedang junub dan aku tidak merasa enak bermajlis denganmu sementara aku dalam keadaan tidak suci. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Subhanallah ya Abahir. Abahir adalah satu tarhim ataupun tasghir ataupun tarhim dari Abu Hurairah. Ya, subhanallah wahai Abu Hurairah, sesungguhnya mukmin itu tidaklah najis. Innal mu'mina la yanjus. Mukmin itu tidak najis. Nah, jadi sisa airnya bukanlah najis. Nah, demikian. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, karena ia adalah air yang suci yang mengisi tempat yang suci, yang terkena pada tempat yang suci, seperti orang yang mencuci pakaian yang bersih dengan air. Jadi airnya tidak berubah hukumnya. Nah, demikian Ibnu Qudamah mengatakan seperti itu di dalam kitabnya Al-Mughni. Ya. Jadi status air itu tergantung kepada wadahnya dan percampuran air dengan tempat-tempat yang menampungnya, yang mengenainya. Kalau digunakan untuk mencuci najis, maka dia menjadi najis. Tapi kalau dia tidak najis seperti orang mukmin, ya, orang mukmin kan tidak najis. Ya, maka dari situ ini menunjukkan bahwa air musta'mal itu bukanlah air yang najis dan layak dan boleh digunakan untuk bersuci seperti yang diamalkan oleh para salaf. Nah, demikian oleh para sahabat di sini dan Rasulullah juga. Oleh karena itu dia mengatakan, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi melanjutkan, karena kalaulah ia mencelupkan tangannya ke dalam air, maka itu tidaklah membuat air tersebut najis. Sebagaimana kalau ia menyentuh sesuatu yang basah, maka tidaklah membuatnya najis. Nah, kemudian dalil yang lainnya juga adalah
yang diriwayatkan dari Amr bin Yahya dari bapaknya, dia mengatakan sesungguhnya pamanku sering kali berwudu. Maka ia berkata kepada Abdullah bin Zaid, coba ceritakan kepadaku bagaimana engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Maka ia pun meminta satu gayung air, lalu beliau menampungnya dengan telapak tangannya, lalu mencucinya 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam gayung, lalu mengambil air untuk berkumur-kumur dan masukkan air ke hidung, lalu mengeluarkannya. Ya, sebanyak 3 kali beliau melakukannya dengan 1 kali cidukan air. Nah, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam gayung, kemudian menciduknya, mengambilnya. Kemudian Rasulullah kemudian ia membasuh wajahnya 3 kali. Kemudian mencuci tangannya sampai siku 2 kali. Kemudian ia mengambil air dengan tangannya, kemudian mengusap kepalanya ke belakang dan ke depan. Kemudian dia mencuci kedua kakinya. Lalu ia berkata, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwudu. Jadi ia mencelupkan tangannya, tentunya ya ada air-air yang sudah digunakannya masuk ke situ. Itu tidak dapat dihindari, ya kan? Kalau kita berwudu dari satu gayung ataupun dari satu wadah, kita masukkan tangan kita ke situ, tentunya ada air yang bekas kita gunakan tadi masuk ke situ. Nah, itu tidak mengapa. Kemudian juga di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Jarir bin Abdullah memerintahkan keluarganya agar berwudu dari air sisa siwaknya, ya, sisa dari air bersiwaknya. Ya, dia bersiwak kadang-kadang menggunakan air, dan itu dia perintahkan untuk digunakan ya oleh keluarganya. Yang memerintahkan keluarganya agar berwudu dari sisa air siwaknya. Nah, demikian ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Dan ini adalah hadis yang sahih juga, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari mengatakan athar ini ya diriwayatkan secara mausul oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ad-Darqutni, dan selain keduanya dari jalur Qais bin Abi Hazim, ya, dan Syalbani telah menyebutkan di dalam kitabnya Mukhtasar Sahih Bukhari, ya, pensahihan Ad-Darqutni terhadap sanadnya. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Jadi Abdullah bin Zaid, Jarir bin Abdullah memerintahkan keluarganya agar berwudu dari air sisa dia bersiwak. Nah, ini menunjukkan bahwa sisa air itu tidaklah najis dan masih layak dan boleh digunakan untuk berwudu. Jadi tidak perlu dibuang. Demikian. Dalil yang selanjutnya dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari, ya, bahwa Ad-Darqutni telah mensahihkannya dengan lafal bahwa ia berkata kepada keluarganya, berwudulah kalian dari sisa air yang aku masukkan siwakku ke dalamnya. Ke dalamnya. Jadi air musta'mal itu digunakan untuk bersiwak, tapi boleh digunakan. Diriwayatkan juga dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa pada suatu siang Rasulullah SAW keluar menemui kami, lalu dibawakan kepada beliau segayung air, lalu beliau berwudu. Kemudian orang-orang mengambil sisa air wudu dan menggunakannya untuk berwudu, kemudian mengusapkan tubuh mereka dengannya, ya. Nah, ini juga hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita tahu dia adalah salah seorang ulama Syafi'iyah, ya, terkenal, ya, ma'ruf, ya. Coba lihat bagaimana para imam mereka itu tidak terikat dengan mazhab. Walaupun pendapat itu ya bertentangan dengan mazhabnya, ya. Kalaupun hadis itu ataupun kalaupun pendapat itu hadis itu bertentangan dengan pendapatnya, pendapat mazhabnya ataupun pendapat ulama-ulama mazhabnya, dia tetap mengedepankan dalil, ya. Kalaupun dalil itu bertentangan dengan mazhab mereka, mereka tetap mengedepankan, mengutamakan apa? Dalil. Nah, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat dalil yang jelas
menunjukkan sucinya air musta'mal. Menunjukkan sucinya air musta'mal. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta satu bejana air, kemudian dibawakan kepada beliau sebuah rah-rah. Rah-rah ini adalah bejana yang lebar mulutnya. Ya. Al-Khattabi mengatakan rah-rah adalah bejana yang lebar permukaannya dan tidak dalam. Jadi dia tidak dalam tapi lebar macam piring, ya. Nah, di dalamnya terdapat sedikit air. Ya, di dalam rah-rah itu terdapat sedikit air karena dia tidak dalam, hanya dia lebar. Lalu ia meletakkan jari beliau ke dalamnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat air memancar dari sela-sela jari beliau, dan aku menghitung orang-orang yang berwudu dengan rah-rah itu. Jumlah mereka antara 70 sampai 80 orang. 70 sampai 80 orang dari satu rah-rah itu. Mereka berwudu dengan air itu. Ini menunjukkan ya tentunya pasti adalah air yang bekas ya terpakai itu akan jatuh ke situ, dan mereka menggunakannya sampai 70 sampai 80 orang. Tidak mungkin ada air yang digunakan yang tidak mungkin ya itu terbebas dari air yang sudah digunakan. Pasti ada ya sedikit atau banyak air musta'mal itu jatuh ke rah-rah tersebut. Nah, demikian. Dan di dalam kitab Al-Fatawa, itu Majmu' Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang air, jika seseorang mencelupkan tangannya ke dalamnya, bolehkah digunakan atau tidak? Maka beliau menjawab, air itu tidaklah menjadi najis karena hal tersebut. Bahkan boleh digunakan. Boleh digunakan menurut jumhur ulama. Coba lihat. Dan Ibnu Taimiyah adalah orang yang paling tahu tentang riwayat-riwayat mazhab. Ini kelebihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan disebutkan bahwa beliau memiliki sanad ya, sampai kepada imam-imam tersebut tentang pendapat-pendapat fikih mereka. Jadi kalau misalnya Ibnu Taimiyah menisbatkan satu pendapat kepada satu imam, itu sabit ya. Ya, nah demikian. Nah, jadi beliau mengatakan bahkan boleh digunakan menurut jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, 4 mazhab. Waktu kita belajar di sekolah dulu, itu air musta'malnya di Indonesia juga seperti itu. Itu termasuk yang tidak boleh digunakan untuk berwudu adalah air musta'mal. Ya, air musta'mal. Sehingga kalau di masjid-masjid di kampung-kampung itu mereka pakai keran, mereka nggak pakai bak. Mereka pakai keran itu supaya tidak ada air yang musta'mal yang digunakan, kata mereka. Nah, demikian. Jadi di sini menunjukkan ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ini adalah pendapat yang dipilih oleh jumhur ulama seperti Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ulama 4 mazhab. Ya, cuma kita membedakan antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Ya, Hambali dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Abu Hanifah dengan Ahnaf. Itu harus dibedakan. Boleh jadi Ahnaf mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Abu Hanifah. Demikian juga Asy-Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah mungkin mengambil pendapat yang berbeda dengan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i sendiri. Nah, demikian. Dan ada riwayat lain dari beliau bahwasanya air tersebut menjadi air musta'mal. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian Ibnu Hazm berkata di dalam kitabnya Al-Muhalla. Ya, Al-Muhalla. Ibnu Hazm Al-Zahiri dia mengatakan berwudu dengan air musta'mal hukumnya boleh. Demikian juga mandi junub dengan menggunakannya, baik ia memiliki air selain itu ataupun tidak. Air itu boleh digunakan sebagai air wudu untuk mengerjakan sholat fardu maupun sholat sunat, atau digunakan untuk mandi junub maupun mandi-mandi yang lainnya. Baik yang berwudu itu laki-laki ataupun perempuan, itu bekas wudu laki-laki ataupun bekas wudu perempuan. Nah, demikian. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dalil-dalilnya. Nah, demikian. Jadi dari situ dapatlah kita ketahui ya bahwa ya
Beliau mengatakan sini, maka tidak halal bagi seorang meninggalkan air untuk wudu atau mandi yang wajib, sementara yang boleh digunakan untuk bersuci, ya baik itu untuk wudu ataupun untuk mandi. Nah, jadi gimana ini? Diskusi dulu kita. Udah. Hah? Ya, mengenai masalah ini. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ini, Saya dah semak dalam Al-Um, memang Syafi'i memang kata boleh guna. Apa? Saya dah semak dalam Al-Um, memang kata boleh guna. Boleh guna. Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Tapi Syafi'iyah yang masyhur Macam-macam, ada yang kata yang basuhan yang pertama je tak boleh, yang kedua dan ketiga boleh. Mustamal yang kedua dan ketiga boleh. Ada yang kata macam tu. Ada yang cakap apa ya? Ya. Kitab apa? Yang tu lupa lah. Tapi dalam cek boleh ada fikmah haji ada. Baik, itu masalah pertama. Ada lagi yang ingin bertanya masalah pertama ini? Setuju. Laki perempuan tak kisah. Air mustakmal. Ya, tadi dikatakan baik yang berwuduk itu adalah laki-laki maupun perempuan. Baik. Saya beri waktu, saya mau ke belakang dulu. Hah? Oh, Bang Evi. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masalah yang kedua, jadi bagaimana sikap kita? Tadi kita sudah jelaskan kaidah-kaidah ya di dalam berikhtilaf. Nah, di sini ada satu pendapat yang masyhur di dalam mazhab tapi bertentangan dengan hadis sahih ya, dengan dalil-dalil yang sahih. Maka bagaimana sikap kita? Ya, jadi kita tetap harus mengikuti kebenaran dalil ya. Kita mengikuti dalil tapi tetap menghormati orang-orang yang berpendapat seperti itu ya. Tetap menghormati ulama-ulama yang berpendapat bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih ini. Ya, dengan memberikan udzur. Udzur artinya ya memaklumi lah ya. Ya, mungkin mereka belum tahu dalil-dalil ini atau mereka mengartikannya lain dan lain sebagainya. Tapi kebenaran tetap satu. Al-haqqu wahidun la yata'addad. Benar yang benar itu satu. Ya, tidak ada yang tidak berbilang-bilang. Jadi di dalam satu pendapat atau dalam satu masalah ada yang rajih, ada yang marjuh. Nah, di sini kita memilih pendapat yang rajih bahwa air mustakmal itu boleh digunakan berdasarkan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah mengenai masalah sucinya mani. Ya, mani itu suci. Ibnu Hazm mengatakan ini tidak menjadi dalil bagi orang-orang yang berseberangan dengan kami untuk menetapkan najisnya dahak. Karena kadangkala seseorang juga mencuci pakaiannya yang tidak najis. Jadi mengenai masalah sucinya mani ini, jadi para sebagian ulama menyebutkan bahwa mani ini termasuk najis. Ya, tapi pendapat yang rajih ya, berdasarkan kita katakan dalil-dalil yang ada, mani itu tidaklah najis. Ya, mani itu sama seperti dahak dan yang lainnya, bukan najis. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan di dalam Al-Fatawa, kesimpulannya keluarnya susu di antara kotoran dan darah sangatlah mirip dengan keluarnya air mani dari tempat buang air seni. Ya, sama seperti itu. Nah, beliau juga mengatakan sebagaimana dimaklumi bahwa tidak pernah dinukil dari seorang pun bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan salah seorang dari sahabatnya untuk mencuci mani dari pakaian atau badannya. Maka dapat diketahui secara yakin bahwa ini adalah suatu yang kita katakan wajib atas mereka. Jika mani itu najis, maka wajib bagi mereka untuk mencucinya. Ya, dan ketika Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mencucinya, maka ini merupakan hujah yang qat'i bagi siapa saja yang mentadabburinya bahwa mani itu tidaklah tergolong najis.
mani tidak tergolong najis. Demikian juga Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menyebutkan mencuci dan hadis-hadis yang menyebutkan mengerik, yaitu mengerik ya, digosok begitu. Ya, karena ada hadis di mana Rasulullah SAW menggosok ya air mani yang sudah kering. Nah, kalaulah dia najis, maka Nabi pasti akan mencucinya dengan air, membersihkannya. Karena penggabungan antara keduanya sangat jelas sekali dan dapat menguatkan pendapat sucinya mani, yaitu membawakan hadis-hadis tentang mencuci mani di sini kepada anjuran untuk kebersihan, bukan sesuatu yang wajib. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani menambahkan, ini adalah metode Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ahlul Hadis, yaitu pendapat yang dipilih oleh Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Ahlul Hadis. Ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkannya di dalam kitab Fathul Bari. Ya, dan juga disebutkan oleh Asy-Syaukani di dalam Nailul Awtar. Jadi sebagian ulama berpendapat bahwa mani itu tidak najis. Dalilnya apa? Bahwa Nabi SAW ya kadang-kadang cuma mengeriknya saja. Mengerik artinya membersihkannya dengan kuku seperti ini. Jadi tidak mencuci. Iya, seandainya dia najis harus dicuci dengan air hingga hilang bekas-bekasnya, kan begitu. Nah, atau minimal dibersihkan air padanya atau dicuci. Nah, Nabi SAW pernah cuma mengerik pakaian yang terkena mani, lalu beliau mengerjakan sholat dengan menggunakan pakaian tersebut. Lalu para ulama, ya di antara para ulama yang merajihkan bahwasanya mani itu tidak najis, ya seperti yang kita sebutkan tadi Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Syaukani, ya kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya kemudian ya beliau menisbatkan pendapat ini kepada Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ahlul Hadis. Jadi ini juga satu masalah, ya. Nah, demikian kalau kita seandainya ini kita berpendapat mani itu najis, lalu kita sholat di belakang imam, kita lihat pakaian si imam itu, mani itu ada najis ya. Kemudian kita lihat, kita sholat di belakang imam, kita lihat pada pakaian imam itu ada mani yang kering. Apakah kita mufaraqah atau tetap sholat bersamanya? Kenapa? Ya, karena ada pendapat. Mungkin dia berpendapat seperti itu, kan begitu ya. Nah, disinilah perlunya keluasan kita di dalam mengenal pendapat-pendapat para fuqaha ahli fikih. Ya, hingga kita dapat memberikan toleransi ya kepada orang, dapat memahami, memaklumi pendapat orang lain. Nah, misalnya sebagai contoh dari saya sebutkan, kita berpendapat mani itu najis. Lalu kita sholat di belakang imam, yang kita lihat pada pakaiannya terdapat mani. Sementara kita berpendapat mani itu najis. Nah, menurut pendapat kita, dia itu kan memakai pakaian yang najis, ya kan? Nah, tapi kita harus di sini berlapang dada. Ya, kita mengetahui bahwa di sini adalah masalah yang diperselisihkan. Ya, barangkali ya kita berbaik sangka kepada si imam. Dia berpendapat sebagaimana pendapat yang dipilih oleh imam-imam ini, maka kita tetap sholat di belakangnya. Nggak perlu kita mufaraqah. Ya, sebagian orang kita lihat, karena nggak kunut imamnya, dia mufaraqah, kan begitu ya? Dia memisahkan diri. Ya, ada yang kita katakan tidak sholat di Masjidil Haram. Kenapa? Karena imamnya tidak kunut, dia sholat di hotel. Nah, ini kan, ya ini menunjukkan kepicikan, ya piciknya pandangan fikih yang dimilikinya. Ya, jadi ikhwan fillah, ya di dalam masalah-masalah seperti ini, ya masalah-masalah khilafiyah seperti ini, kita harus berlapang dada dan memberikan toleransi ya kepada orang-orang yang berpendapat dengan pendapat yang berbeda, ya berseberangan dengan pendapat kita. Karena ini adalah masalah fiqhiyah. Walaupun kita berpegang di sini diharuskan berpegang kepada pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, yang didukung dengan dalil-dalil. Ya, namun kita juga tidak boleh ya menyesatkan orang lain karena masalah ini. Ya, menuduh orang lain sesat karena masalah-masalah fikih. Nah, di sana ada kita katakan para penuntut ilmu yang berlebih-lebihan, sikapnya berlebih-lebihan dalam bab ini,
Ya, perbedaan fikih ini dijadikan sebagai alat untuk memecah belah. Nah, ini tidak boleh. Ya, kalau dalam masalah usuluddin, manhaj, ya seharusnya itulah yang menjadi pemisah antara kita dengan ahli bid'ah, bukan masalah-masalah seperti ini. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Nah, kemudian masalah najisnya arak atau alkohol. Arak, khamar. Setahu antum, khamar itu najis atau tidak najis? Nah, dalilnya apa? Khamar. Tahu khamar ya? Arak. Najis atau tidak najis? Hah? Karena arak, kalau pakai minyak wangi yang ada alkoholnya, masalahnya adalah bolehkah pakaian itu dibawa sholat? Nah, itu dia masalahnya. Kalau kita katakan najis kan tidak boleh, ya kan? Nah, dan tidak boleh juga kita pakai minyak wangi yang beralkohol lalu kita mengerjakan sholat tanpa dibersihkan, kan begitu? Nah, ini konsekuensi dari pendapat tersebut. Nah, ini ada satu masalah. Najiskah arak atau alkohol itu? Nah, di sini ada perbedaan pendapat juga. Jadi masalah-masalah yang kita angkat di sini adalah masalah-masalah khilafiyah yang dimana kita di sini diperintahkan untuk mengikuti dalil dan menghormati pendapat orang-orang yang berseberangan dengan kita. Nah, jawabnya adalah tidak najis. Itu pendapat yang rajih tanpa menafikan adanya yang mengatakan najis. Karena pada prinsipnya menurut kita hukum semua benda adalah suci. Hukum asal semua benda adalah suci, ya kecuali yang ada dalilnya menjelaskan kenajisannya. Selama tidak ada dalil yang menjelaskan kenajisannya, maka dia dianggap suci. Ini kaedahnya. Ya, ini adalah kaedahnya. Nah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innamal khamru wal maisiru wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya, maka kata rijs di sini dalam surat kita katakan surat Al-Maidah ya, ayat 90 kalau tidak salah. Ya, itu adalah rijs, maksudnya di situ adalah najasah hukmiyah, bukan najasah hissiyah. Apa maksudnya najasah hukmiyah? Ya, yaitu najis kita katakan maknanya, hukumnya, bukan zatnya, ya, bukan materialnya, tapi hukumnya, ya, hukumnya dan kandungannya. Sebab konsekuensinya kita harus menghukumi juga kenajisan patung dan berhala. Karena dikatakan di situ, ya, sesungguhnya khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun min amali syaitan. Adalah rijs. Rijs di sini artinya adalah perbuatan keji. Ya, jadi perbuatan itu yang najis. Hukum ya, namanya najasah hukmiyah. Nah, demikian. Demikian juga pengharaman itu tidaklah berarti penetapan hukum najis. Ini satu kaidah mungkin yang antum sudah hafal, yaitu tidak semua yang diharamkan itu najis, tapi semua yang najis diharamkan, kan begitu? Nah, contohnya apa? Ya, diharamkannya ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan bibi-bibi. Ya, dalam surat An-Nisa kan begitu ya, diharamkan atas kamu untuk menikahi, mengawini ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, ya, kemudian saudara-saudara perempuanmu, ya, bibi-bibimu. Nah, itu diharamkan untuk dinikahi. Apakah mereka najis? Ya, tidak najis. Jadi yang diharamkan belum tentu dihukumi najis. Nah, demikian. Jadi makanan yang dicuri haram untuk dimakan. Ya, contoh yang lain, makanan curian, makanan yang kita curi atau makanan hasil kejahatan itu haram dimakan. Haram dimakan. Namun tidak dikatakan najis. Tidak dikatakan najis. Nah, demikian ikhwan fillah. Nah, disebutkan di dalam kitab Subulus Salam, yang benar adalah hukum asal pada semua benda adalah suci, dan pengharaman tidaklah berkonsekuensi kepada hukum najis. Ini kaidah. Karena daun ganja tahu ya, dadah yang diharamkan, ya, itu diharamkan, ya.
mengkonsumsinya diharamkan, memakainya diharamkan, ganja, dadah itu diharamkan. Hukumnya suci. Hukumnya suci. Rokok, sigaret haram dihisab. Suci dia, suci. Nah, kan terkena rokok, terkena rokok kita tidak harus mencucinya kan begitu. Nah demikian. Nah itu satu contoh atau beberapa contoh. Demikian pula narkoba dan benda-benda yang diharamkan. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Ya, adapun najis maka haruslah berkonsekuensi kepada hukum haram. Sebab setiap benda yang najis itu diharamkan, tidak sebaliknya. Karena pada prinsipnya hukum benda-benda najis adalah dilarang menggunakannya, walau bagaimanapun kondisinya. Misalnya kotoran, haram digunakan, ya, dan tidak boleh menggunakannya. Nah demikian. Nah kemudian beliau juga mengatakan, maka menghukumi suatu benda itu najis. Apabila kita menghukumi suatu benda itu najis, berarti kita menghukumi benda itu haram. Ya, berbeda hanya dengan menghukuminya haram, belum tentu kita hukumi najis. Ya, sutra dan emas haram digunakan, dan keduanya adalah suci berdasarkan ijma' kaum muslimin. Sutra haram dipakai oleh kaum pria, tapi dia bukan benda najis. Emas diharamkan pada kaum pria, ya, tapi tidak ada satu orang ulama pun mengatakan emas itu najis. Ya, nah jadi ya itulah pendapat yang sahih bahwasanya mani bukanlah najis. Ya afwan, nah, mani pula. Khamar bukanlah najis, arak bukanlah najis. Nah disebutkan juga di dalam kitab Ad-Darari Al-Mudiyah. Nah kalaulah sekedar pengharaman sesuatu berkonsekuensi kepada hukum najisnya, tentunya firman Allah Subhanahu wa taala diharamkan bagi kamu, ibu-ibu kamu, dan sampai akhir ayat itu merupakan dalil najisnya wanita-wanita yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Ya tentunya tidak ada ya satu orang ulama pun berpendapat bahwasanya ibu-ibu kita itu najis, ya, dan yang lainnya ya yang disebutkan di dalam ayat tersebut. Nah demikian ikhwan fillah. Ya, jadi kesimpulannya ya dikatakan oleh Syaukani di dalam kitab Sailul Jarrar, ya beliau mengatakan tidak ada satupun dalil yang bisa dijadikan pegangan yang menunjukkan najisnya minuman-minuman yang memabukkan. Satu dalil lagi adalah ya ketika arak ini diharamkan, ketika khamar diharamkan, para sahabat itu membuang arak-arak mereka, minuman-minuman mereka, khamar-khamar mereka ke jalanan hingga ya kota Madinah bau dipenuhi dengan bau minuman. Nah kalaulah benda itu najis, nah, tentunya mereka tidak akan membuang ke jalanan, karena tidak boleh membuang kotoran ke jalan. Ya, karena itu mengganggu dan menyakiti kaum muslimin. Seperti kita buang kotoran ke jalan kan tak boleh. Nah demikian. Nah ketika mereka membuangnya ke jalanan, ini menunjukkan bahwa menurut mereka, dan ini adalah satu pendapat yang masyhur di kalangan mereka para sahabat, bahwa khamar itu tidak najis, haram tapi tidak najis. Maka dari itu konsekuensinya ya parfum-parfum yang beralkohol, parfum-parfum yang beralkohol tidaklah najis. Paham? Boleh kita pakai parfum. Di sini mungkin parfum banyak yang beralkohol ya. Di sini ya banyak saya. Banyak. Boleh dipakai. Apa namanya? Akse. Pakai alkohol ya. Ada yang pakai alkohol. Nah, boleh tak digunakan itu? Ya menurut keterangan ini boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita ya termasuk orang yang berpendapat misalnya ini bahwa alkohol ataupun arak itu najis, lalu imam kita memakai ekse yang beralkohol, janganlah kita mufaraqah atau tidak mau sholat di belakangnya. Wah, dia pakai baju najis dan tidak. Nah, ini menunjukkan kelapangan kita, keluasan ilmu fikih yang kita miliki, kan begitu ya. Wah, dia mungkin berpendapat ya pendapat yang disebutkan di sini ya bahwasanya
ya khamar mana seperti pendapat yang diutarakan oleh siapa tadi, oleh Siddiq Hasan Khan di dalam Ad-Darriyah Al-Mudiyah, kemudian juga Asy-Syaukani di dalam kitab Silul Jarrar, dan ulama-ulama lainnya yang mereka berpendapat bahwa khamar itu, ya, alkohol itu tidaklah najis. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan masalah yang berikutnya. Dan ini masyhur juga di kalangan madhab, dan mungkin sejak kecil kita pelajari, ya, kita diajarkan pelajaran ini oleh guru kita, kan begitu. Cuma tentunya kita harus belajar, kan begitu. Tidak berpuas diri dengan apa yang kita, ya, dapatkan di waktu kecil, yaitu mengenai masalah najisnya darah. Hingga sebagian orang kalau dia sudah berwudu lalu ada nyamuk, kan begitu ya, dipukul ya tuk gitu, ada darahnya, dia ulangi wudunya karena menurut dia itu najis, ya, dan dia harus mengulangi wudu karena itu. Nah, sebagian orang berpendapat darah itu najis. Kalau menurut antum apa? Sejauh yang antum pernah pelajari sewaktu kecil lah, ya, dari guru-guru atau dari cikgu-cikgu, najis ya? Najis. Berarti kalau kita mis-misan keluar darah batal, kan gitu ya? Batal. Kalau nangis batal nggak? Bedanya cuma satu warna merah, satu lagi warna merah. Kalau keluar ingus najis tak? Apa batal tak? Mana yang lebih jijik, darah atau ingus?